Assalamualaikum teman-teman. Oke, selamat pagi semua sahabatku. Ini adalah vlog pertama aku. Iya, yang rencananya nanti akan kita bikinkan channel YouTube tersendiri untuk bisa sharing beberapa hal mengenai hal-hal yang sering kita alami atau jadi keseharian kita, gitu ya. Dan kebetulan di masa pandemik seperti ini kita sering kali disibukkan dengan yang namanya work from home atau bekerja dari rumah. Untuk adik-adik yang sekarang menginjak SMA, SMP, SD juga disibukkan dengan yang namanya study from home gitu. Nah, hari ini kita akan coba berikan tips agar walaupun di rumah kita tetap bisa terhindar dari yang namanya stres, terhindar dari yang namanya tekanan gitu ya, tekanan belajar, tekanan kerja dan lain sebagainya. Karena nyatanya walaupun di rumah kita juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Oke, yang pertama tipsnya adalah jangan lupa teman-teman semua memulai hari itu dengan bangun pagi, kemudian mandi, kemudian sarapan, gitu ya. Jadi walaupun di rumah kita nggak boleh malas-malasan, mandinya nanti aja sentaran lah, siang aja gitu. Tapi pagi juga harus mandi, kemudian dilanjutkan dengan sarapan atau melaksanakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya bersih-bersih rumah, membereskan kamar, dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya sebatas bersih-bersih saja, tapi kita juga melatih otot kita untuk tidak kaku, gitu ya. Untuk tidak terbiasa malas-malasan dan jadi kaum rebahan gitu. Oke. Selanjutnya, pentingnya sarapan. Jadi, teman-teman walaupun di rumah juga harus tetap memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai kemudian aku kan nggak ngapa-ngapain, paling cuma rebahan di depan handphone, di depan laptop, makanya nanti aja deh gitu. Maka harus lebih aware terhadap diri kita agar imun kita juga bisa tetap baik gitu ya. Jadi walaupun di rumah kita juga tetap masih bisa sehat gitu. Kemudian olahraga kecil-kecilan. Olahraga, kadang olahraga itu bikin kita sudah nggak mood duluan, malas capek nanti keringetan gitu ya. Tetapi olahraga kecil-kecilan ini bisa dilakukan di rumah seperti cukup meregangkan otot-otot kita gitu ya. Kemudian bisa seperti jogging kecil-kecilan di sekitar rumah saja gitu. Kalau teman-teman yang mungkin hobi sepedaan, bisa sepedaan di sekitar rumah saja gitu ya, tidak usah jauh-jauh karena memang kondisinya masih menuntut kita untuk tetap aktif di sekitar rumah gitu, menjauhi kerumunan dan tetap untuk stay jaga jarak. Dan hari ini saya sudah mulai bekerja, jadi sudah keluar rumah, namun tetap tentunya harus pakai masker, harus pakai yang namanya jaga jarak juga dengan yang lainnya, agar tentu kita bisa tetap saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain, begitu ya. Yang kedua, tipsnya adalah walaupun di rumah kita tetap mengupayakan diri untuk berpakaian yang nyaman, gitu ya. Jadi pakaian itu ternyata juga memberikan efek yang positif terhadap kita. Ketika pakaian kita itu tidak nyaman, kita juga tidak akan nyaman melakukan segala sesuatu atau aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Gitu. Kemudian banyak hal lagi. Yang ketiga, kemudian ada yang seringkali melakukan pekerjaan itu hanya duduk terus gitu ya. Coba ketika misalnya pekerjaan kita bisa kita lakukan dengan handphone, kita bisa sambil jalan-jalan ke depan rumah, menikmati cahaya matahari sambil berjemur begitu ya. Kemudian kita sambil mengerjakan pekerjaan kita apa.
gitu, terutama yang sifatnya pelayanan gitu ya, karena kalau pelayanan itu pekerjaan itu menuntut kita untuk selalu di depan gadget gitu ya, melayani banyak orang, jadi bisa kita bawa ke depan gitu, sehingga posisi kita tidak hanya sebatas posisi duduk saja. Misalnya kita bawa ke ruang tamu, kita bawa ke ruang makan gitu ya, sambil duduk-duduk, sambil menikmati hiburan. Tapi hati-hati juga, jangan sampai hiburan-hiburan yang kita nikmati justru menambah tingkat stres kita. Contohnya nonton sinetron yang justru nanti akan membuat mental kita jadi lebih sakit gitu. Yang film-film atau tayangan-tayangan yang justru tidak baik untuk kesehatan mental kita, yang justru menguras emosi kita, sehingga ketika kita menontonnya justru kita akan merasa tambah capek gitu ya. Banyak hal yang kemudian nanti teman-teman bisa lakukan agar waktu di rumah saja itu adalah waktu-waktu yang produktif buat teman-teman. Jadi bukan hanya sebatas jadi kaum rebahan nasional begitu ya teman-teman. Baik, itu saja tips dari saya, nanti kita lanjutkan lagi. Bye, assalamualaikum.